Coba lu pikir deh, kenapa geng Norwegia wajib menghancurkan Indonesia? Ini gue kasih tahu. Kalau tahap pertama membubarkan DPR, oke, berhasil nih guys, membubarkan DPR. Selanjutnya mungkin bisa eskalasi bisnis. Kok cuman sampai di situ? Masa cuma membubarkan DPR? Kok nggak bisa top up? Masa cuma turunin DPR? Next, mintanya apa dong? Setelah minta turunin DPR. Terus orang masih demo. Berarti next, turunkan presiden. Bagus nggak kalau presiden turun? Jadi lu harus lihat, kalau DPR jatuh, bubar, yang untung siapa? Kalau presiden jatuh, yang untung siapa? Itu kan gitu ya. Jadi lu kalau berpikir itu namanya juga investor, guys. Ya, cari untungnya. Untungnya di mana? Jadi nikmat ya, enak ya. Namanya juga investor. Makanya lu tinggal lihat siapa yang paling berkepentingan dengan hancurnya DPR, jatuhnya DPR. Terus lu harus pikir lagi setelah DPR jatuh, siapa yang harus ambil keuntungan lagi. Makanya ini momen yang paling menyenangkan, momen yang paling bagus bagi orang-orang yang berkepentingan cuan, panen raya, guys. Seru ya. Makanya lu jangan heran, dari kemarin anggota DPR yang gaya-gaya demo, selfie, sahabat rakyat, ya lu juga harus pikir, kenapa dari dia lagi ya? Jadi lagi-lagi ya, kita netral ya, kita independen. Mungkin dari lu ada yang gak suka dengan apa yang gue bilang, tapi ya gue cuma bilang fakta. Dan ini gak ada yang ngomongin soal ini, tapi gue bakal ngomongin ini hari ini. Tadinya gue gak mau bicara ya. Salah satu hal yang menyebabkan negara kita memang parah, memang pengelolaannya koruptor itu ada di mana-mana, itu fakta. Ya ada nggak ada George Soros, memang negara kita hancur lah, itu udah fakta lah. Nah, yang menarik, peristiwa demonstrasi skala besar yang kerusuhan ini awalnya itu dari Pati, guys. Nah, ini gue mau bilang nih sama lu nih. Pati, masih ada demo Pati ya. Ini sebelum kita berpisah, guys. By the way, gue setuju lu inget ya, gue bukan orang yang suka dengan sistem multipartai, dan gue tidak suka dengan DPR kita hari ini. Tapi gue mau bilang nih, Pati kenapa demo, guys? Ini gue mau ngajarin lu cara berpikir, supaya lu gak gampang kena tipu influencer bayaran itu ya. Buzzer bayaran ya. Boleh gue tanya nggak, kenapa Pati demo dan rusuh? Coba jawab, kenapa Pati demo dan rusuh? Lo harus ngomong by data, fakta selalu.
Kenapa Pati demo dan rusuh? Karena pajak bumi dan bangunan naik 250% di Pati, guys. Iya. Pajak bumi dan bangunan naik 250% di Pati. Itu ya, lu pegang nih. Ini fakta nih, pertama nih. Oke. Kenapa pajak bumi dan bangunan naik 250% di Pati? Kenapa? Berapa? Kenapa pajak Pati PBB-nya naik ratusan persen? Orang pada bilang, oh buat pejabat biar tambah kaya raya, biar banyak yang dikorupsi segala macam. Itu kulit, guys. Lu nggak bisa lihat kulitnya. Lu kan investor. Lu harus lihat pemikiran di belakangnya. Kenapa pajak di Pati harus naik sampai ratusan persen? Tadi ada yang bilang karena daerahnya butuh duit. Ya betul. Banyak daerah di Indonesia ini minus keuangannya. Memang pengelolaannya kayak orang brengsek, orang bego. Dikasih duit, habis. Duit APBD di Pati, teman-teman tahu hampir 80% itu habis buat gaji PNS ya di sana, guys. Buat operasional, AIWO. Rakyatnya cuma sisa sedikit, paling cuma dapat 20-30%. Nah, negara itu kan punya APBN. Daerah seperti Pati punya APBD. Ini gue mau ajarin lu cara berpikir. Kenapa PBB-nya harus naik? Karena ternyata APBD Pati, komponen terbesar pendapatan dia itu dari cuma 2 hal. Pajak tanah, bumi dan bangunan. Yang kedua adalah pajak kendaraan. Oke, cuma 2 itu doang. Tiba-tiba terjadi efisiensi anggaran. Mendadak dana transfer ke daerah berkurang drastis. Namanya TKD. TKD itu kalau lu hitung ternyata komponennya 4 kali lipat lebih besar dibandingkan PBB, pajak bumi dan bangunan atau pajak kendaraan bermotor di APBD Pati. Artinya banyak negara, banyak daerah di Indonesia ini nggak layak jadi sebuah daerah karena minus dan banyak mengandalkan transfer dana dari pusat ke daerah. Lu nyambung nggak? Karena dana transfer dari pusat ke daerah berkurang, artinya banyak daerah-daerah terpaksa harus cari sumber penghasilan baru. Oh iya, lu bilang tuh, salahnya si Prabowo gara-gara efisiensi segala macam. Mereka harus mencari sumber penghasilan baru buat survive. So apa? Namanya juga pemerintah daerah nggak ada otak. Mereka nggak bisa mikir gimana caranya dapat penghasilan daerah selain naikin pajak. So yang mereka lakukan apa karena bupatinya nggak kreatif? Ini juga menjawab ya kenapa kemarin gue mau buka kasino sama buka Walt Disney di Bangka Belitung. Tapi banyak banget yang oposisi. Ya karena banyak daerah itu minus. Nggak bisa ngandarin duit transfer dari pusat ke daerah. Nggak bisa. Harus kreatif. Tapi mereka nggak kreatif, itu faktanya kan mereka bodoh. Pejabat kita kan bodoh. So yang mereka bisa pikirkan hanya tarik duit pajak. Marahlah orang. Tapi akar permasalahan yang lu harus pikirin, gue ajarin dulu. Gratis nih gue ajarin. Kenapa pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah, guys? Coba gue tanya. Kenapa pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah? Kenapa pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah? Kenapa, guys? Coba. Dana transfer dari pusat ke daerah, ternyata 70% APBD Pati mengandalkan dana transfer dari pusat ke daerah. Sisanya cuma duit dari pajak lokal, pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, pajak tanah. Kenapa terus pemerintah mengurangi dana transfer dari pusat ke daerah? Karena Indonesia nggak punya duit, guys. Duitnya berkurang. Buktinya apa? Pendapatan pajak negara Indonesia di tahun 2025, semester 1 kita, sama tahun 2024,
di periode yang sama ya, naik apa berkurang? Ternyata penerimaan negara kita berkurang. APBN kita defisit. Lu tahu APBN kita defisit kan? Tahu ya? Dan lu tahu, udah penerimaan pajak negara di tingkat pusat berkurang, negara harus bayar bunga hutang tahun ini 500 triliun. 500 triliun. Bunga loh, gue ngomongin bunga ya. 500 triliun. Pokoknya berapa? Awal tahun ini pokok hutang Indonesia 9.000 triliun guys. Hah? Jadi lu sekarang kenapa kita terpaksa pusat potong transfer ke daerah? Karena duit pajak kita udah penghasilannya berkurang, bayar bunga naik. Bunga 500 triliun, pokok utang 9.000 triliun. Pertanyaan gua, kenapa Indonesia bisa punya utang 500 triliun bunganya di tahun 2025? Coba gua tanya, siapa yang bikin utang itu? Coba gua tanya. Itu bunganya doang loh, bunganya doang 500 triliun. Pokoknya 9.000 triliun. Gua tanya sama lu. Kita harus pikir pakai otak ya, kita bukan buzzer. Lu investor kan. Siapa? Coba lu pikir dengan pakai otak. Apa iya bulan Januari 2025 awal tahun pokok hutang kita 9.000 triliun, bunga hutang kita 500 triliun? Menurut lu apa iya? Padahal menurut lu gimana coba? Siapa yang bikin? Coba jujur lah. Berarti dapat bom waktu nih guys. Ingat ya, kita channel investasi jadi harus pakai akal sehat. Kalau lu lihat di situ tadi ada yang nggak percaya. Kenapa Norwegia harus investasi? Kenapa Indonesia harus rusuh? Dan apa ini? Dan ini bom waktu. Tapi ini hal gak bakal diomongin guys sama influencer keuangan manapun ya. Fakta ini menyakitkan. Sekarang gue tanya, dan ini gue juga, lu gak akan pernah lihat video ini ya. Ini terakhir gue bikin video ini guys. Lu harus berpikir lagi. Oh jadi pemerintah pati terpaksa naikin pajak. Ya memang karena banyak orang tolol juga, pejabat tolol di Indonesia, itu fakta juga ya. Tapi ternyata karena pemerintah pusat dibebani dengan proyek-proyek kelas antariksa ya. Ya seperti bangun rumah di planet Mars gitu kan. Bikin bandara di planet Neptunus yang jelas-jelas udah nggak ada manusianya juga di situ. Tapi ya udah, yang penting bangun aja. Sekarang lu ngerti ya. Makanya tadi kan ada yang bilang, buat apa Norwegia investasi di kerusuhan ini? Salah lu. Dia wajib investasi. Sayap kiri wajib investasi. Semuanya wajib investasi. Gua, ya lu tau lah. Jadi teman-teman betul-betul lu harus bijak menyikapin. Tapi ya sudahlah, udah jadi kenyataan. Dan kalau lu tahu siapa dalang di balik demonstrasi Pati, harusnya hari ini lu pun udah tahu. Dan kenapa itu aneh? Karena Pati itu PBB-nya cuma naik 250%. Tapi ada banyak daerah loh di Indonesia yang naiknya sampai 1000%. Nggak rusuh tuh. Nggak rusuh. So, kalau kemarin ada orang bakar rumah Eko Patrio, bakar rumah Sahroni, hello, lu itu cuma nyentuh kulit, lu cuma nyentuh pesuruh. Anggota DPR itu cuma pesuruh bro, cuma pesuruh.
Korupsi pun anggota DPR nggak nyampe 1 triliun. Hello. Negara kita utang 9.000 triliun guys. Pokoknya. Lu bakar rumah Saroni, ya lu bakar rumah siapalah, gua nggak tahu lah. Itu nilainya berapa sih paling? Nggak ada bro 1 triliun bro. Negara kita bayar bunga utang 500 triliun tahun ini. Siapa yang membawa kita ke situ? Lu harus pikir. Lu harus pikir. Lu harus pikir. Benar-benar lu harus pikir itu. Dan memang ya negara kita memang banyak pejabat yang korup dan tolol, dan semoga hari ini lu udah makin berpikir lagi. Oh ini yang untung ini, yang cuan si ini buzzer bayaran, ini buzzer bayaran, ini nggak netral, ini lu pikir lagi. Pikir. Seru ya? Seru nggak guys? Yang paling penting lah, tapi ya udahlah. Norwegia cari keuntungan, Singapura cari keuntungan, Malaysia cari keuntungan, sayap kiri cari keuntungan. Ya semua